Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan Geografi Sumber Daya yang dilaksanakan secara asinkron, sehingga pada kesempatan ini saya mencoba untuk merekam perkuliahan yang seharusnya dilakukan di pertemuan yang terakhir. Eh, Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber daya air di masa perubahan iklim yang kita ambilkan dari beberapa laporan-laporan dari FAO, kemudian dari UN dan sebagainya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Di dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang isu-isu utama ya, yang terkait dengan perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi ya. Isu-isu utama perubahan iklim kaitannya dengan sumber daya air diantaranya yang pertama adalah air dan perubahan iklim itu memiliki kaitan yang erat ya, bahwa peristiwa cuaca ekstrim membuat air lebih langka, lebih tidak terduga, lebih tercemar atau ketiganya. Di sisi yang lain, cuaca ekstrim juga menyebabkan banyak bencana, ya, misalnya terjadi banjir, ya, atau terjadi kekeringan. Nah, dampak-dampak ini dalam semua tahap dalam siklus hidrologi dapat mengancam pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, dan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi. Kemudian kaitan yang kedua terkait dengan isu utama dari perubahan iklim dan kaitannya dengan sumber daya air adalah bahwa banjir dan naiknya permukaan air laut dapat mencemari tanah dan sumber air ya dengan air asin atau kotoran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur air dan sanitasi seperti sumber air, sumur, toilet dan fasilitas pengolahan air limbah ya. Kejadian banjir misalnya menyebabkan permukiman tergenang, nah, kemudian bercampurnya antara saluran pembuangan limbah dengan sungai, kemudian tersebar kemana-mana dan bisa jadi meresap ke dalam air tanah, ya, sehingga kemudian masuk ke dalam sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian kaitan yang ketiga adalah gletser, lapisan es dan hamparan salju menghilang dengan cepatnya. Berbagai penelitian multitemporal yang menunjukkan bahwa lapisan es, kemudian hamparan salju dan gletser ini mengalami perubahan ya berupa pengurangan luasan, pengurangan ketebalan ya, yang menghilang dengan relatif cepat. Air hasil lelehan salju atau es mensuplai atau menjadi sumber air bagi banyak sistem sungai besar ya, misalnya sungai-sungai yang berhulu di Himalaya seperti Sungai Indus, Sungai Brahmaputra, ya, Sungai Gangga, kemudian sungai-sungai yang ada di Alpen ya, misalnya Sungai Rhine. Nah, ini punya sumber yang berasal dari gletser atau berasal dari lapisan es ya. Nah, volatilitas dari di kriosfer dapat mempengaruhi pengaturan sumber daya air tawar untuk sejumlah besar orang di daerah dataran rendah ya, misalnya kawasan-kawasan negara-negara seperti Belgia, Belanda, Jerman ya, kemudian Italia, Prancis. Nah, ini bergantung sekali dengan sumber air yang ada di pegunungan Alpen misalnya. Kemudian di India, Bangladesh, Pakistan ya ini ber, bergantung pada sumber air yang berasal dari Himalaya. Nah, ini proses yang terjadi saat ini di mana gletser, lapisan es, dan hamparan salju menghilang dengan cepat. Ini bisa menyebabkan terganggunya suplai sumber daya air bagi wilayah-wilayah di dunia.
Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan perubahan iklim adalah kekeringan dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi, membuat masyarakat tidak stabil dan memicu kerusuhan sipil serta migrasi di banyak daerah. Jadi kerusakan hutan, vegetasi, dan tutupan pohon memperburuk erosi tanah dan mengurangi pengisian air tanah, meningkatkan kelangkaan air dan kerawanan pangan ya. Dalam kondisi yang demikian kemudian memicu terjadinya kerusuhan sosial ya. Ini sesuatu hal yang sudah banyak terjadi di seluruh dunia dan tentu eh, bencana-bencana ini ya berupa kekeringan dan kebakaran hutan itu merupakan sesuatu yang nanti bisa berdampak bagi matinya individu manusia ataupun kerusakan atau matinya atau hilangnya biodiversitas yang ada di permukaan bumi. Kemudian kaitan yang kelima terkait dengan perubahan iklim dan sumber daya air, ini adalah meningkatnya permintaan akan air, akan meningkatnya kebutuhan terkait dengan pemompaan, transportasi, pengolahan air yang membutuhkan lebih banyak energi, dan telah berkontribusi pada degradasi penyerap karbon yang bergantung pada air seperti hutan dan lahan gambut. Pertanian intensif untuk produksi pangan terutama daging dan untuk menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan bakar nabati ya. Misalnya kita kenal namanya biofuel dapat semakin memperburuk kelangkaan air ya. Jadi porsi dari pemanfaatan air untuk pertanian ini memang salah satu yang sangat besar ya di samping industri sehingga sebenarnya pemanfaatan air untuk pertanian ya sebaiknya menggunakan sistem yang lebih hemat ya, misalnya dengan hidroponik, dengan irigasi tetes dan jenis-jenis irigasi lain yang memungkinkan dilakukannya pemanfaatan sumber daya air yang lebih hemat. Baik, kemudian selain lima hal yang terkait dengan isu tadi, isu dari perubahan iklim dan kaitannya dengan sumber daya air, maka kemudian pertanyaannya hal-hal apa yang harus dilakukan ya terkait dengan isu-isu yang tadi sudah disebutkan dari satu sampai dengan lima. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah bahwa pembuat kebijakan iklim harus menempatkan air di jantung rencana aksi ya. Pengelolaan air berkelanjutan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim dengan membangun ketahanan, melindungi kesehatan, dan menyelamatkan nyawa. Ini juga mengurangi perubahan iklim itu sendiri dengan melindungi ekosistem dan mengurangi emisi karbon dari transportasi misalnya, dan pengolahan air serta sanitasi. Kemudian politisi harus bekerja sama lintas batas negara untuk menyeimbangkan kebutuhan air masyarakat, industri, pertanian, dan ekosistem. Ya. Kenapa harus lintas negara? Ya karena seringkali ekosistem itu tidak dibatasi oleh batas administratif. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kerjasama antar wilayah itu bisa menghemat banyak hal ya terkait dengan emisi karbon ya. Bayangkan kalau kita harus mengimpor dari barang-barang dari negara-negara yang jauh, maka semakin banyak karbon yang dibutuhkan untuk mendatangkan satu produk ke negara kita. Atau sebaliknya, kalau kita bisa bekerja sama dengan negara yang lebih dekat, maka dari sisi transportasi, karbon akan semakin sedikit dihasilkan. Nah, pembiayaan inovatif untuk pengelolaan sumber daya air akan dibutuhkan untuk membantu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemerintah dalam memenuhi tujuan air dan iklim mereka. Solusi air yang berkelanjutan, terjangkau, dan terukur ya perlu didengungkan dan kemudian dilaksanakan menjadi salah satu program yang tadi menjadi jantung kebijakan. Nah, solusi air yang berkelanjutan, terjangkau, dan terukur tadi, di bagian terakhir tadi, ini dapat dilakukan dengan
Yang pertama, meningkatkan penyimpanan karbon. Lahan gambut menyimpan setidaknya 2 kali lebih banyak karbon dari semua hutan di bumi. Lahan bakau dapat menyerap hingga 3 atau 4 kali lebih banyak daripada tanah terestrial lainnya. Kemudian melindungi dan memperluas jenis lingkungan ini dapat berdampak besar pada perubahan iklimnya. Selain memperluas, kita bisa melindungi apa yang sudah ada, misalnya penyerap karbon yang lain, misalnya kawasan kars. Nih, dalam proses karstifikasi juga menyerap karbon atmosfer. Ya. Ini juga penting untuk dilindungi ya, meskipun kalau kawasan kars tidak seperti gambut dan bakau yang bisa diperluas gitu ya, tetapi ekosistem kars bisa dijaga untuk terus bisa diambil fungsinya sebagai penyerap karbon atmosfer. Kemudian yang kedua, melindungi penyangga alami. Mangrove, pesisir, dan lahan basah merupakan penghalang alami yang efektif dan murah terhadap banjir, peristiwa cuaca yang ekstrim, kemudian erosi. Nah, karena vegetasi membantu mengatur aliran air dan mengikat tanah di dataran banjir serta menjadi penyaring sehingga di bagian laut yang lebih jauh akan lebih jernih sehingga tumbuhan dan terumbu karang dapat tumbuh. Kemudian juga menjadi pelindung bagi bagian tepi sungai dan garis pantai. Kemudian solusi yang lain yang terkait dengan keberlanjutan, keterjangkauan, dan sesuatu solusi air yang terukur adalah memanen air hujan. Nah, penangkapan air hujan sangat berguna di daerah dengan distribusi curah hujan yang rendah untuk membangun ketahanan terhadap guncangan dan memastikan pasokan untuk periode kering ya, terutama misalnya pada musim kemarau kalau di Indonesia. Nah, teknik yang digunakan dapat berupa pemanfaatan atap rumah untuk pemenuhan air skala kecil, kemudian bendungan permukaan untuk memperlambat limpasan yang mengurangi erosi tanah dan meningkatkan pengisian akuifer ya, termasuk misalnya eh, menggunakan sumur resapan untuk mengisi akuifer secara setempat. Termasuk pemanenan air hujan sebenarnya juga perlindungan terhadap kawasan atau wilayah tangkapan air ya, di bagian hulu atau kawasan recharge area. Ini merupakan bagian dari pemanenan hujan. Jadi tidak dimaknai dengan memanen melalui atap saja, tetapi juga memanen dalam bentuk pengisian akuifer yang jauh ya, akuifer yang regional, akuifer global atau artificial recharge ya pada satu kawasan secara lokal dan juga pemanfaatan air ya dengan membuat sebuah bendungan yang dapat dimanfaatkan pada periode kering atau kemarau. Kemudian ini status kondisi sumber daya air di dunia. Saya gambar ulang dari laporan dari UNESCO tahun 2022 ya, di mana Asia dengan penduduk yang sangat besar ya menghasilkan eh, jumlah penggunaan air yang paling tinggi ya. Eh, Penggunaan air ini kalau kita lihat seperti misalnya di Amerika Utara di mana industri telah berkembang, maka warna merah di sini menunjukkan bahwa industri adalah salah satu pengguna air yang paling banyak di Amerika Utara selain pertanian. Jadi pertanian pada wilayah di bagian eh, timur dan barat dari Amerika, ya, ini menghasilkan atau menggunakan air dalam jumlah yang sangat banyak. Di Eropa, penggunaan untuk industri adalah yang paling banyak, sedangkan di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia, penggunaan air untuk pertanian adalah yang paling banyak ya. Di antaranya untuk tanaman yang paling rakus air ya, yakni adalah eh, padi dan sawit ya. Kemudian berikutnya terkait dengan sumber daya air tanah di beberapa negara ya kita bisa
melihat perkiraan pengambilan air tanah total dalam satuan kilometer kubik ya, di mana ternyata pada eh, pengambilan air tanah di India ini menjadi yang paling besar, padahal pada tahun 2022 jumlah penduduk India ini masih lebih kecil dibandingkan Tiongkok ya. Tetapi penggunaan airnya lebih dari 2 kali lipat penggunaan air di Tiongkok ya. Kemudian kalau dilihat pengambilan air tanah untuk irigasi di India ini mencapai 89%, jadi menjadi sangat banyak dibandingkan dengan wilayah lain ya, kecuali eh, Pakistan ya. Pakistan menggunakan 94% air tanah ya untuk irigasi, sementara sisanya digunakan untuk eh, industri dan domestik ya. Kemudian kalau dilihat data yang lain dari FAO tahun 2021 ya, total pengambilan di seluruh dunia ya, penggunaan air di seluruh dunia itu 70% adalah untuk pertanian, 11%-nya untuk kebutuhan domestik dan 19%-nya untuk kebutuhan industri. Tetapi kalau kita lihat di sebelah kanan terkait dengan rata rasio per negara, ini jumlah terkait dengan penggunaan untuk pertanian ya, masih lebih besar meskipun presentasinya tidak sebesar tadi, yakni 59%. Kemudian untuk domestik itu 23%, dan untuk industri adalah 18%. Nah, dari sini kita tahu bahwa penggunaan air yang paling banyak di seluruh dunia memang untuk aktivitas pertanian. Nah, kemudian kalau dirinci pada setiap benua, kondisi penggunaan air di semua benua di dunia, ya, ini meskipun secara garis besar ya, tadi disebutkan bahwa di dunia itu didominasi dengan penggunaan air untuk pertanian, tapi kalau dilihat secara detail pada masing-masing benua, ternyata misalnya seperti Eropa, kemudian Amerika, ya. Nah, ini penggunaan untuk pertanian presentasinya tidak sebesar rata-rata di seluruh dunia. Yang besar ya di dunia ini adalah penggunaan air untuk pertanian ini yang di Asia dan Afrika. Sementara di Eropa penggunaan air untuk industri adalah yang paling besar. Kemudian di Amerika ya meskipun pertanian masih yang paling besar, tetapi jumlah penggunaan untuk industri dan domestik sudah hampir 50% dari penggunaan air total di benua tersebut. Kemudian jika dirinci lebih jauh lagi ya dengan analisis data temporal dari tahun 1900 sampai dengan 2010, maka kita ketahui bahwa pertumbuhan kebutuhan air ya meningkat drastis ya, sejak tahun 1950 ya. Nah, di mana kebutuhan untuk bendungan itu menjadi yang paling besar. Nah, pertanyaannya bendungan yang dimaksud apa? Yakni kebutuhan yang digunakan untuk PLTA ya, kebutuhan untuk penguapan ya, karena bendungan memiliki luas penampang permukaan yang besar, maka penguapannya menjadi sangat besar dan kemudian terjadi kehilangan atau penggunaan air ya dalam jumlah yang sangat besar ya. Begitu banyaknya bendungan yang ada di dunia, maka penguapan yang terjadi juga menjadi semakin besar ya. Nah, ini menyebabkan ini jumlah kehilangan air ya, atau ini dianggap sebagai penggunaan oleh bendungan itu menjadi yang paling besar dibandingkan domestik, industri, dan pertanian. Nah, kalau dilihat secara detail lagi, penggunaan air di dunia untuk semua kepentingan ini ya, mengalami kenaikan drastis di tahun 1950 ya. Kemudian
kembali mulai melandai ya di tahun 1980 ya, meskipun dari sisi apa namanya jumlah tetap bertambah ya hingga eh, hampir 4.500 kilometer kubik per tahun ya. Nah, kemudian ketika kita membandingkan jumlah penduduk dengan pemanfaatan air di dunia, kita tahu bahwa memang dari sisi tren ya itu menunjukkan adanya hubungan positif ya dari jumlah penduduk dengan penggunaan air ya, penggunaan air. Namun secara per kapita ya ini bisa kita lihat juga bahwa kalau dilihat ya ini jumlah penduduk hampir ini 7 miliar ya, maka penggunaan airnya sekitar 4.000 kilometer kubik per tahun. Nah, sama di sini bisa kita lihat bahwa sejak tahun 1950 ya, setelah atau pasca Perang Dunia Kedua, jumlah penduduknya meningkat cukup drastis ya. Begitu juga dengan penggunaan air yang digunakan di seluruh dunia meningkat drastis sejak tahun 1950, yakni setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian ini detail tadi yang kita sampaikan bahwa penggunaan air ya pada sektor pertanian ini dari tahun 1950 ke 2010 ya penggunaan air untuk pertanian ini meningkat hampir 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat. Kemudian untuk bendungan ini meningkat eh, hampir 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Jadi banyaknya bendungan yang dibangun di abad hidrologi, yakni tahun 60 sampai 80-an, disebut sebagai abad hidrologi dunia, di mana banyak bendungan dibangun. Itu menunjukkan betapa banyaknya kebutuhan air yang hilang ya akibat evaporasi yang ada di bendungan ya, karena luas permukaan yang sangat besar kemudian terbuka memungkinkan terjadinya penguapan secara langsung dari tubuh air. Baik, itu ringkasan dari apa perubahan iklim dan kaitannya dengan sumber daya air. Kemudian karena materi kuliah ini disampaikan secara asinkron, maka kemudian kami menyusun tugas untuk mahasiswa yang pada penugasan kali ini dilakukan secara kelompok ya. Karena tugas yang pertama sudah dilakukan secara individu, kemudian pada bagian ini dilakukan secara kelompok. Ya, ini detail tugasnya membuat satu poster dengan ukuran A1 dan juga ukuran yang memungkinkan Anda mempostingnya di media sosial. Kemudian satu kelompok terdiri dari 5 orang ya, karena jumlah mahasiswanya 85 orang, maka nanti dibagi menjadi 17 kelompok ya, 17 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Kemudian masing-masing kelompok membahas satu report yang nanti saya bagikan untuk masing-masing kelompok. Itu sudah saya tentukan reportnya yang kita ambil dari laporan dari UN dan FAO, IPCC. Kemudian berikutnya ketika sudah membuat poster berupa ringkasan dari report tadi, itu diupload ya, silahkan diupload di media sosial oleh salah satu anggotanya. Kemudian menyebut media sosial dari Departemen Geografi Lingkungan atau Fakultas Geografi UGM. Kemudian poster dibuat dalam bahasa Indonesia sebagai bahan edukasi bagi masyarakat karena reportnya sudah dalam bahasa Inggris ya. Kemudian diupload di Simaster maksimal 20 Desember 2024 pukul 23.55 dalam bentuk PDF. Nah, report yang harus rekan-rekan ringkas ini
ada di link berikut di unwater.org. Di sana ada sekitar 16 ya 16 laporan yang setiap tahun itu dibuat dengan tema-tema tertentu ya. Kemudian satu kelompok akan membahas tentang report yang dibuat oleh IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Pembagian secara detail seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan misalnya di kelompok satu itu membahas tentang groundwater making the invisible visible. Kemudian kelompok 2 membahas tentang laporan UN Water tentang valuing water. Nah, kelompok 3 nanti membahas tentang water and climate change dan seterusnya sampai di kelompok ke 15 ya, sampai di kelompok 15. Kemudian untuk kelompok yang IPCC yang kelompok 16 itu membahas tentang IPCC ini. Nanti saya tambahkan satu lagi untuk kelompok 17 nanti membahas tentang laporan IPCC juga. Nanti kita carikan satu kelompok, nanti saya bagikan di grup WhatsApp. Nah, demikian, nanti materi ini tidak diujikan di UAS ya, tapi akan dinilai melalui poster yang rekan-rekan buat dan kemudian eh, nilainya ya akan berlaku untuk semua anggota kelompok. Terima kasih. Sekian perkuliahan asinkron hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.